Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Triarani Benadi dengan NIM 2214201190 dari kelas A2 Keperawatan. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi dengan topik bagaimana pencegahan diabetes pada ibu hamil dan hiperemesis gravidarum dengan dosen pengampu Nurse Michelle Kairopan, Escape MKes. Diabetes mellitus gestasional didefinisikan sebagai gangguan toleransi glukosa berbagai tingkat yang diketahui pertama kali saat hamil tanpa membedakan apakah penderita perlu mendapat insulin atau tidak. Pada kehamilan trimester pertama, kadar glukosa akan turun antara 55-65% dan hal ini merupakan respon terhadap transportasi glukosa dari ibu ke janin. Sebagian besar DMG asimptomatis sehingga diagnosis ditentukan secara kebetulan pada saat pemeriksaan rutin. Disebut sebagai diabetes gestasional bila gangguan toleransi glukosa yang terjadi sewaktu hamil kembali normal dalam 6 minggu setelah persalinan. Dianggap diabetes mellitus atau jadi bukan gestasi bila gangguan toleransi glukosa menetap setelah persalinan. Diabetes mellitus gestasional dapat merupakan kelainan genetik dengan cara insufisiensi atau berkurangnya insulin dalam sirkulasi darah, berkurangnya glikogenesis, dan konsentrasi gula darah tinggi. Diabetes dalam kehamilan menimbulkan banyak kesulitan. Penyakit ini akan menyebabkan perubahan-perubahan metabolik dan hormonal pada penderita. Terdapat beberapa cara untuk membantu mengurangi potensi terkena diabetes gestasional, yaitu yang pertama, menjaga berat badan. Pilihan gaya hidup yang dapat membantu mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat sebelum hamil. Yang pertama, mengukur ukuran porsi lebih kecil, kemasan dan makanan cepat saji. Yang kedua, mengganti permen dengan buah. Yang keempat, lebih banyak makan protein tanpa lemak seperti ikan dan tahu agar kenyang lebih lama. Yang berikut, meningkatkan asupan serat dengan makan banyak sayur dan biji-bijian. Yang berikut, mengganti jus, minuman kopi yang mengandung susu dan soda dengan teh herbal, kopi hitam atau air soda dengan irisan lemon atau jeruk nipis. Yang kedua, olahraga. Olahraga membantu tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin yang dibuat pankreas yang membantu mengatur kadar gula darah. Yang ketiga, makan dengan baik selama kehamilan. Makan dengan baik selama kehamilan membantu mencegah gestasional dan memastikan bahwa seorang wanita hanya mendapatkan jumlah berat badan yang sehat di setiap trimester. Pilihan makanan sehat meliputi yang pertama, protein tanpa lemak seperti kacang-kacangan, ikan, tahu, dan unggas putih. Yang berikut, lemak dari kacang-kacangan, minyak zaitun, minyak kelapa, dan sumber lemak nabati lainnya. Biji-bijian seperti beras merah, pasta, oatmeal, dan roti. Yang terakhir, produk susu rendah lemak seperti yogurt. Jika ibu hamil menderita diabetes gestasional, mungkin bayi memiliki risiko tinggi mengalami yang pertama, berat badan lahir yang berlebihan. Gula darah yang lebih tinggi dari normal pada ibu dapat menyebabkan bayinya tumbuh terlalu besar. Bayi yang sangat besar dengan beratnya 9 ton atau lebih berpotensi lebih mungkin terjepit di jalan lahirnya, mengalami cedera lahir atau membutuhkan kelahiran sesar. Yang kedua, kelahiran dini atau prematur. Gula darah tinggi dapat meningkatkan risiko persalinan dini dan persalinan sebelum tanggalnya. Bisa jadi, persalinan dini mungkin dianjurkan karena bayinya besar. Yang ketiga, kesulitan bernafas yang serius. Bayi yang lahir lebih awal dari ibu dengan diabetes gestasional mungkin mengalami sindrom gangguan pernafasan, yaitu suatu kondisi
yang membuat sulit bernafas. Yang kelima, obesitas dan diabetes tipe 2 di kemudian hari. Bayi dari ibu yang memiliki diabetes gestasional memiliki risiko lebih tinggi terkena obesitas dan diabetes tipe 2 di kemudian hari. Yang keenam, mati. Diabetes gestasional yang tidak diobati dapat menyebabkan kematian pada bayi, baik sebelum atau segera setelah lahir. Hiperemesis gravidarum merupakan ibu hamil yang mengalami mual muntah yang berlebih. Dapat menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari sehingga membahayakan kesehatan bagi janin dan ibu. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain itu, mual muntah juga berdampak negatif bagi ibu hamil, seperti aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Biasanya mual muntah sering terjadi pada saat pagi hari, bahkan dapat timbul kapan saja maupun terjadi kadang di malam hari. Hiperemesis gravidarum adalah mual atau nausea dan muntah sebagai suatu gejala yang wajar yang terjadi pada kehamilan trimester 1 kurang lebih 6 minggu pada kehamilan. Mual biasanya terjadi pada pagi hari dan gejala ini biasa berlangsung 10 minggu. Hiperemesis gravidarum adalah keadaan di mana penderita mual dan muntah lebih dari 10 kali dalam 24 jam, sehingga mengganggu kesehatan dan pekerjaan sehari-hari. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini sering dikaitkan dengan tingginya kadar hormon HCG dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta atau ari-ari sejak trimester pertama kehamilan dan kadarnya terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Beberapa kondisi yang bisa membuat ibu hamil berisiko mengalami hiperemesis gravidarum adalah obesitas, mengandung anak kembar, baru pertama kali mengandung, memiliki riwayat keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum, mempunyai riwayat hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, atau mengalami hamil anggur. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan mual dan muntah pada ibu hamil sehingga tidak berkembang menjadi hiperemesis gravidarum, yaitu dengan mencukupi waktu istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan lelah, memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, mengonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna, mengonsumsi makanan dalam nasi atau dalam porsi kecil tetapi sering, serta menghindari makanan berminyak, pedas, atau berbau tajam yang dapat memicu rasa mual. Mengonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama hamil. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar